Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu terkait dengan aktivitas tulis-menulis ya. Jadi tulis-menulis itu merupakan sesuatu hal yang mudah, terutama bagi yang mau menulis ya. Jadi syarat pertama untuk bisa menjadi penulis adalah kemauan. Nah, jika kemauan itu belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita atau mengejar-mengejar ya, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jadi syarat yang kedua untuk menjadi seorang penulis adalah kemampuan memotivasi diri sendiri ya. Kemudian bagaimana cara memotivasi diri sendiri itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Tetapi keinginan-keinginan tertentu sering manjur untuk maksud tersebut. Misalnya karena ingin cepat lulus kuliah atau namanya ingin terkenal atau menjadi orang terkenal, kemudian pendapatnya diketahui orang lain ya kan, membuat tulisan karena suatu permasalahan tersebut belum ditulis orang, atau kita menanggapi tulisan ya kan, memberikan pendapat atau mereaksi suatu keadaan, dan juga untuk menambah penghasilan kita serta lain-lain. Banyak sekali motivasi yang bisa mendorong kita untuk memulai untuk menulis. Lazimnya orang yang mempunyai kemampuan atau kemauan dan termotivasi karena memiliki pengetahuan dan kemampuan ya. Jadi karena kita punya pengetahuan dan kemampuan ya, sehingga itu memotivasi kita ya, memunculkan kemauan untuk menulis ya. Pengetahuan dan kemampuan adalah syarat berikutnya untuk menjadi seorang penulis. Tetapi jika kita telah mempunyai kemauan dan motivasi, kemudian pengetahuan dan kemampuan itu lebih mudah untuk dikembangkan. Jadi kalau kita sudah memiliki bekal ini ya kan, maka kita akan lebih mudah dalam hal menulis. Pengetahuan dan kemampuan itu berkaitan dengan isi tulisan. Jadi apa yang diuraikan dalam karya tulis. Namun ia juga berkaitan dengan cara dan tata cara mengungkapkannya. Ini juga perlu ya. Yang terakhir itu berkaitan dengan kemampuan membahasakan apa yang ingin kita ungkapkan dalam suatu format penulisan. Jadi pada intinya untuk menjadi penulis atau menghasilkan karya tulis, seseorang harus memiliki kemauan, kemudian memiliki motivasi, pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan kemampuan juga terkait dengan cara mengungkapkan gagasan atau terkait dengan aspek bahasa ya. Jadi kemampuan mengungkapkan ide dalam bahasa yang benar dan komunikatif adalah kunci keberhasilan seorang untuk menjadi penulis. Singkatnya ada dua unsur pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama, apa yang akan diungkapkan yaitu terkait dengan isi ya, ini berarti terkait dengan pengetahuannya dan bagaimana cara mengungkapkan bentuknya ya. Jadi kemampuan bagaimana cara mengungkapkan bentuknya dalam suatu tulisan, bahasa tulisan. Aspek isi dan bentuk adalah dua hal yang mendukung eksistensi sebuah karya tulis ya, keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Tulisan dengan bahasa yang benar ya, jika isinya tidak meyakinkan orang akan orang itu akan malas untuk membaca karena tidak memberi nilai tambah ya. Jadi tulisannya bahasanya benar tapi isinya itu tidak meyakinkan, maka orang itu akan malas membacanya. Tulisan dengan ide yang bagus ya, orisinal dan luas ya kan, tetapi jika bahasanya tidak benar ya kan, atau kacau ya juga sama ya kan, orang akan malas membacanya. Jadi ke antara
isi dan juga kemampuan dalam mengungkapkan dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk karya tulis itu juga menentukan keberhasilan sebuah karya tulis. Jadi berlatih menulis karya ilmiah itu mesti melibatkan kedua unsur tersebut ya. Yang pertama adalah pengetahuannya ya terkait dengan isinya. Ya, harus meyakinkan, kemudian juga kemampuan dalam hal menyampaikan dalam bahasa tulis. Nah, mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis ya? Jadi ada beberapa sebab atau kendala yang menjadi penyebab kita kemudian terkendala dalam hal menulis. Yang pertama yaitu terkait dengan kendala psikologis ya. Yang pertama terkait dengan kendala psikologis yaitu merasa tidak bisa padahal belum berusaha. Kemudian malu, takut atau tidak percaya diri tulisannya kurang baik sehingga ditertawakan orang. Kemudian malu, takut atau tidak percaya diri bahwa pengetahuannya tidak banyak. Atau malu, takut dan tidak percaya diri bahwa kemampuan bahasanya itu kurang baik. Atau misalkan kita kurang termotivasi karena berbagai sebab ya, malas ya, tidak ada keinginan untuk maju dan lain-lain. Itu kendala psikologis. Kemudian kendala kemampuan ya, kendala kemampuan terkait dengan kurang menguasai pengetahuan bahkan untuk bidang keilmuannya sendiri. Jadi yang menjadi unsur gagasan isi. Jadi kurang pengetahuan, tidak memiliki ide terkait apa yang ingin dituliskan ya. Kemudian tidak tahu apa yang harus atau dapat ditulis untuk penulisan karya ilmiah ya. Kemudian kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan pada penulisan karya ilmiah dan kurang memahami model dan teknik penulisan karya ilmiah yang benar. Nah, kendala yang ketiga yaitu terkait dengan kendala ekonomis ya. Kendala ekonomis misalkan tidak ada tantangan dari faktor income. Tidak menulis juga sudah bisa hidup layak ya. Karena sudah mapan ya. Jadi merasa tidak ada tantangan. Kemudian tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis, kurang memahami atau menghargai pentingnya penyebaran informasi lewat tulisan ya, dan masih terpaku pada budaya lisan ya, bicara, mendengar, ngobrol, dan menonton televisi dan lain-lain. Langkah-langkah awal dalam pembuatan karya tulis, yang pertama yaitu cari dan tentukan topik ya. Jadi bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari sesuai dengan bidang karena masalah itu yang paling dikuasai. Nah tentunya penulis ya menulis sesuai pengetahuannya, sesuai dengan bidang ilmunya, sehingga akan lebih mudah ya dalam hal menulis. Kemudian bertanya kepada diri sendiri, saya menguasai dan atau tertarik pada bidang apa. Jadi kalau kita menguasai, memiliki pengetahuan dan kita tertarik ke dalam bidang tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk menyampaikan ide ya kan? Akan lebih mudah untuk menyampaikannya dalam bahasa tulis juga. Selanjutnya adalah membaca sebanyak mungkin jurnal, laporan penelitian, buku, makalah, dan akses internet. Ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ya. Semakin banyak pengetahuan, tentunya semakin banyak ide yang bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis. Makanya dalam menulis ya kan, biasanya orang yang pandai menulis juga rajin membaca ya, rajin membaca. Dengan membaca kita akan menambah pengetahuan kita ya kan, juga akan memperkaya karya tulis kita ya, ide yang disampaikan. Penulis yang baik pasti sekaligus pembaca yang rajin ya. Kemudian kita bisa melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat atau berseminar ya kan.
Kemudian cermati bagaimana isi tulisan-tulisan itu, ya, terkait dengan gagasannya, pengembangan dan perorganisasian gagasan, bahasa dan lain-lain. Ya. Jadi antara isi dan juga penyampaian itu harus diperhatikan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu lazimnya akan muncul, ya kan, ilham, akan muncul suatu ide, akan muncul suatu gagasan di benak kita, ya. Sekali lagi, bagi penulis pemula ada baiknya mencermati tulisan pengarang yang karangannya baik untuk belajar, ya. Jadi kita semakin banyak membaca, ya kan, semakin dari situ kita juga belajar, ya kan, belajar untuk mencermati bagaimana seorang penulis itu menyampaikan gagasannya dengan baik, dalam bahasa yang baik dan mudah dipahami, ya. Dengan kita memperhatikan, ya, mencermati tulisan-tulisan pengarang yang karangannya itu dinilai baik oleh masyarakat, dari situ jika kita mendapatkan suatu pelajaran, ya kan, suatu ilmu untuk bisa menyampaikan gagasan dengan cara yang baik. Kemudian cermati dan ikuti bagaimana cara pengembangan gagasan, pengembangan alinea, kemudian perujukan acuannya, dan jangan lupa, ya, pengarang yang dirujuk, kemudian peramuan berbagai gagasan dari berbagai sumber, sikap pengarang dan style dan ejaan dan lain-lain. Ini harus dia perhatikan, ya, dalam hal menyusun. Dengan rajin menulis, pada akhirnya pengarang akan menemukan kepribadian sendiri. Nah, itu perlu waktu dan mau menulis terus-menerus, ya, tidak hanya dimotivasi oleh tuntunan lulus kuliah saja. Batasan karya ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah dan laporan ilmiah. Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Syarat penulisannya berdasarkan hasil penelitian, ya, kemudian pembahasan masalahnya bersifat objektif sesuai dengan fakta. Kemudian karangan mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya, ya, baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah menggunakan suatu metode tertentu, ya kan? Bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur dan cermat, ya, mengikuti format karya ilmiah. Kemudian bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak membuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir. Keterampilan dan pengetahuan penulis. Yang pertama terkait dengan masalah yang diteliti atau dibahas, ya. Kemudian metodenya, metode penelitiannya, kemudian teknik penulisan karya ilmiah dan penguasaan bahasa yang baik. Sedangkan laporan ilmiah itu adalah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Laporan ilmiah itu merupakan laporan yang berisikan serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan. Jenis dari laporan atau karangan ilmiah. Yang pertama kertas kerja, kemudian ada artikel, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi, dan laporan. Fungsi dari laporan itu berfungsi untuk membantu penerima laporan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan gagasan yang dikemukakan penulisnya. Jadi dalam suatu organisasi yang besar, seorang pemimpin dapat mengetahui dan mengendalikan perkembangan yang terjadi pada seksi-seksi
yang ada dalam organisasinya dengan mempelajari laporan yang diterimanya. Bagi seorang pemimpin, laporan dapat mempersingkat jarak dan waktu. Ya. Laporan itu berfungsi juga sebagai penyimpan ilmu pengetahuan di samping sebagai alat penyebarannya. Laporan merupakan wahana yang sangat efektif bagi pemikiran yang kreatif. Laporan juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan dan keterampilan dari si pembuat laporan tersebut. Penulisan karya ilmiah itu harus mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, dan juga Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI ya. Jadi dalam bahasa. Penulisan kata awalan di dan ke ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Gabungan kata yang salah satu unsurnya merupakan unsur terkait ditulis serangkai. Bentuk dasar berupa gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip ya di antara unsur gabungan kata itu. Nah, bentuk dasar berupa gabungan kata yang sekaligus mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Kemudian yang kelima, bentuk terkait yang diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital. Di antara kedua unsur itu dibubuhkan tanda hubung strip. Kata ulang dituliskan dengan menggunakan tanda hubung di antara kedua unsurnya. Dan kata depan di, dan, ataupun ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kata sandang si ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ini cara-cara penulisan kata sesuai dengan kaidah bahasa yang benar ya. Kemudian yang 9, partikel per yang berarti tiap dan mulai ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Sebaliknya, per pada bilangan pecahan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian singkatan nama, gelar sarjana kesehatan, dokter seringkali dipermasalahkan. Nah, di dalam lingkungan masyarakat muncul singkatan dokter dengan tulisan kecil ya, DR untuk dokter kesehatan, sedangkan DR dengan tulisan besar untuk dokter yang terkait dengan lulusan pasca sarjana. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kaidah karena singkatan DR itu diperuntukkan bagi gelar doktor, sedangkan DR dengan yang huruf besar, huruf kapital seolah-olah merupakan singkatan kata atau nama yang sama halnya dengan PT atau SD. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan ataupun organisasi, nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf kapital itu tidak diikuti dengan tanda titik. Kemudian singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, timbangan, dan mata uang untuk tidak diikuti dengan titik. Kemudian akronim nama diri, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata itu ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Penulisan kata serapan berdasarkan cara masuknya unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia. Nah, ini penulisan kata serapan berdasarkan cara masuknya unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Kemudian unsur asing
yang pengucapannya dan penulisannya disesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Membuat outline. Menulis pada hakikatnya mengungkapkan ide dan gagasan ke dalam wujud bahasa tertulis. Ide, gagasan atau materi yang ada di pikiran itu kan banyak sekali ya. Jadi yang namanya ide, gagasan atau materi yang ada dalam pikiran kita itu kan banyak sekali, baik yang sudah siap diungkapkan maupun yang masih berupa istilahnya kelebatan pikiran yang harus dikembangkan, yang istilahnya masih belum sempurna ya. Nah, agar dapat diungkapkan dengan sistematis dan logis ya, dan dengan bahasa yang benar, semua harus ditata, disistematiskan dan dipersiapkan dengan baik. Penataan itu sebaiknya konkret ya, tidak hanya di pikiran saja ya, tapi dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca berulang-ulang. Nah, penataan pikiran itu sebenarnya berupa perencanaan tentang apa saja yang akan dituliskan dan bagaimana cara pengurutannya. Itulah yang kemudian disebut sebagai outline karya tulis. Ya. Jadi kita membuat outline karya tulis atau kerangka ya kan, kerangka karya tulis ya kan. Itu untuk memudahkan kita dalam hal kita mengembangkan tulisan, dalam hal kita menyampaikan ide ke dalam bentuk bahasa yang baik. Outline secara kamus itu adalah garis besar dengan skema, sketsa, kerangka ya. Jadi pada intinya sama ya, kita membuat garis besar, bagan, skema, sketsa, dan kerangka. Outline karangan, kerangka karangan, garis besar karangan. Outline itu berisi kerangka topik dan sub-topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang lengkap. Jadi pada intinya kita membuat suatu garis besar yang tersusun ya kan, yang akan menjadi kerangka yang menjadi dasar penulisan kita ya kan, sehingga alur penulisan kita menjadi teratur, memudahkan kita dalam hal menentukan subtopik ya, subjudul dan lain sebagainya. Cara membuat outline, yang pertama tentunya kita tuliskan judul sementara dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian tuliskan semua topik atau subtopik ide yang terkait dengan judul tema karangan, kemudian biarkan semua subtopik atau ide itu bermunculan begitu saja. Jadi tidak usah terburu-buru mengurutkan secara logis ataupun secara kronologis. Nah, setelah subtopik atau ide itu dituangkan, kemudian baru kita cermati satu persatu berdasarkan cakupan dan kita mulai mengurutkannya ya. Cakupan dimaksud sebagai suatu subtopik ya, dan subtopik yang menjadi bawahannya yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara logis ya. Urutkan tiap subjudul atau subtopik ke dalam pengurutan yang menunjukkan alur pemikiran yang logis dan kronologis. Dan urutan subjudul langsung mendukung judul, subjudul mendukung langsung subjudulnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling secara kronologis, secara logis ya kan, itu akan mempermudah kita dalam hal penulisan. Nah, setelah diurutkan ya, kita cermati lagi ya, kita cermati sekali lagi atau beberapa kali lagi untuk meyakinkan bahwa kerangka kita atau outline yang telah kita buat itu sudah baik ya. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang perlu dibuang atau dipindah tata letaknya, kita cermati dengan baik. Nah, jika sudah ya kan, jika kita sudah yakin ya kan,
maka selesailah dalam hal pembuatan outline karangan itu dan dilanjutkan dengan membuat karangan secara utuh. Jadi baru kita menyempurnakan ya, satu persatu dari judul dan subjudulnya ya. Tetapi itu tetap bersifat sementara karena dalam proses penulisan tentunya selalu saja terjadi perubahan, baik itu pengurangan, pemindahan, penambahan dan lain sebagainya ya. Pengembangan outline itu menjadi karangan yang utuh dapat dimulai dari subjudul mana saja tergantung kesiapan referensinya. Tetapi alur logika yang runtut harus tetap diusahakan pada akhir penulisan. Tiap subjudul dan sub-subjudul itu harus secara jelas mendukung tema karangan. Nah, intinya secara kronologis itu saling terhubung ya kan? Sehingga pembaca itu akan lebih mudah memahami alur gagasan yang kita sampaikan. Nah, dalam hal menulis suatu karya ilmiah tentu kita tidak terlepas dari sitasi ya kan? Sitasi. Jadi menulis itu menulis karya ilmiah lazimnya kita menyertakan banyak rujukan dari jurnal atau teks-teks yang lain ya. Tentunya kita tidak terlepas dari mencantumkan gagasan-gagasan orang lain ya kan ke dalam karya tulis kita ya. Ini untuk memperkuat dari gagasan yang kita sampaikan ya. Kita melakukan sitasi itu dalam rangka untuk memperkuat ya, dalam hal untuk memperkuat gagasan yang kita sampaikan dalam karya tulis ya. Dan kita tidak boleh kemudian kita menggunakan gagasan orang lain kemudian kita tidak mencantum atau tidak mensitasikan ya. Teks yang dirujuk itu harus benar-benar dibaca ya, tidak sekedar hanya untuk gagah-gagahan ya. Cara untuk merujuk harus tepat dan konsisten sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ya. Jadi sesuai dengan kaidah bagaimana cara mensitasi dan bagaimana cara merujuk. Rujukan yang lazim itu nama akhir pengarang, kemudian tahun dan halaman. Nah, seperti contoh misalkan Edward dalam kurung 2008.275. Itu berarti Edward itu nama belakangnya, 2008 tahun terbitan artikelnya, kemudian 75 itu pada halaman 75. Kita bisa menggunakan contoh ini ya kan? Ataupun kita bisa menggunakan dalam kurung Edward, 2008.275 baru tutup kurung ya. Banyak karya ilmiah yang tidak tepat dan tidak konsisten secara merujuknya dan itu jelas mengganggu ya. Kalau misalkan cara merujuknya tidak konsisten itu juga akan mengganggu pandangan ya dalam hal kita pembaca dalam hal membaca karya tulis. Jadi penulisan rujukan juga harus konsisten sehingga ketika kita membaca itu enak ya kan, dipandangnya juga enak. Penulisan penelitian ilmiah sekali bertesis disertasi itu harus menyertakan daftar pustaka terhadap bacaan apa saja yang diacunya. Semua yang dirujuk itu harus dalam daftar pustaka dan yang di daftar pustaka harus benar-benar dirujuk ya, tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan saja. Penulisan daftar pustaka harus konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pada PT ataupun institusi yang berkaitan. Ini salah satu contoh daftar pustaka, misalkan Edward, Patricia A titik, ini A ini adalah singkatan dari nama penulisnya ya. Kemudian tahunnya 2008 titik Children Literary Development ya, ini adalah judulnya, judul dari bukunya. Kemudian Boston ya, ini adalah tempatnya. Kemudian Pearson ini adalah penerbitnya. Nah, sering dijumpai penulis yang tidak teliti, tidak mencantumkan semua pengarang yang dirujuk atau tidak dirujuk tetapi ada dalam daftar pustakanya.
Jadi kita harus memastikan ya kan bahwa cara penulisannya itu sudah benar dan yang ditulis dalam daftar pustaka itu benar-benar tulisan yang dirujuk juga dalam karya tulis kita. Nah, ini adalah contoh sitasi ya. Contohnya bisa diperhatikan. Saya rasa ini materi kita pada kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.